teman-teman dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu, aman, tentram, dan sentosa adil dan makmur. Kembali lagi bersama saya di channel Mode Gelap. Saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Rio 2, 2014, di mana film ini merupakan film lanjutan dari Rio yang pertama. Bagi kalian yang belum nonton film Rio yang pertama, link ada di deskripsi. Film Rio 2 ini menceritakan petualangan Blue bersama keluarga dan teman-temannya dalam hutan Amazon. Dan langsung saja penasarin videonya dan selamat menonton. Scene dimulai di Brazil sana, di mana mereka semua ini sedang merayakan tahun baru, di mana para burung juga tidak ikut ketinggalan dalam pesta tahun baru tersebut. Scene berganti ke si Blue dan juga si Joel yang sedang berdansa bersama. Lalu Joel menanyakan ke si Blue, di mana anak-anak kita? Blue pun mengatakan ke si Joel bahwasanya ia menitipkan anaknya kepada Rafael. Akan tetapi si Rafael berada dalam pesta tersebut bersama juga dengan istrinya. Lalu si Rafael berkata bahwasanya ia menitipkan anaknya si Blue dengan si Louis. Dan tiba-tiba si Louis berada di dalam pesta tersebut. Lalu mereka menanyakan di mana anak mereka. Pada akhirnya Louis pun mengatakan bahwasanya ia menitipkan anak mereka berdua pada si Tiny. Blue dan Joel pun langsung panik, di mana mereka langsung menghampiri anak-anaknya. Di sisi yang sama, kita diperlihatkan anak-anaknya si Blue yang bernama Tiago, Carla, dan juga Bia, di mana mereka ini sedang menganiaya si Tiny. Hingga si Tiny ingin diledakkan dengan petasan tersebut. Blue dan Joel yang datang, mencoba mencegah hal itu. Akan tetapi Blue ini dengan kecerobohannya malah melempar korek itu hingga mengenai semua petasan. Blue pun langsung bergegas untuk menyelamatkan si Tiny. Akan tetapi ia malah tersangkut di sana. Setelah hal tersebut, untungnya si Blue ini masih selamat dari ledakan petasan tersebut. Dan akhirnya mereka merayakan tahun baru bersama keluarganya. Di sisi yang sama, ada Tulio bersama juga dengan Linda yang sedang berada di hutan Amazon, di mana mereka berdua ini telah menikah dan mereka sedang memutuskan ekspedisi hutan Amazon. Di tengah perjalanan, mereka ini menurunkan ayam yang sudah mereka rawat dan ayam itu berterima kasih kepada mereka berdua. Dan ayam itu juga memperingatkan bahwasannya di depan ada air terjun, akan tetapi mereka berdua tidak mengerti bahasa ayam, hingga pada akhirnya mereka pun jatuh karena kebodohannya. Setelah insiden yang hampir menewaskan mereka berdua, ternyata mereka berdua ini masih selamat dan sehat walafiat. Dilanjutkan dari mereka berdua yang melihat burung biru, di mana burung ini mirip spesies si Blue. Tiba-tiba burung itu pun mengarah ke mereka berdua dan burung itu meninggalkan satu ekor bulunya. Bulu tersebut dimanfaatkan oleh Tulio untuk mengecek keasliannya, dan ternyata bulu itu milik spesies si Blue, dan kita bisa menyimpulkan bahwasanya spesies si Blue ini masih belum punah di luar sana. Kita beralih kepada Joel yang sedang membawakan kacang Brazil. Di tengah perjalanan si Joel ini bertemu dengan Fernando. Bagi kalian yang nggak tahu, Fernando ini sudah dijadikan anak angkat dari Linda dan juga Tulio, dan dia ini sudah menjadi penjaga alam dan juga penjaga hewan di sana. Sesaat si Joel sudah sampai di kandangnya, akan tetapi ia tidak menemukan keluarganya, melainkan keluarganya yang sedang menikmati fasilitas di rumahnya si Linda, sementara si Linda sendiri tidak ada di sana. Di dalam sana si Blue ini sedang bermain dengan anak-anaknya, lalu Bia dan Carla yang sedang menonton TV. Ia ini melihat berita tentang Linda dan juga Tulio. Lalu Linda dan Tulio memberitakan bahwasanya di hutan Amazon banyak spesies si Blue yang masih hidup di sini, dan mereka berdua akan melakukan pencarian terhadap spesies si Blue. Lalu Joel yang mendengar hal tersebut, ia pun langsung senang dan ia ingin pergi ke hutan Amazon untuk menemui spesiesnya, dan si Blue sendiri terpaksa mengiyakan ajakan si Joel. Setelah hal tersebut, kita diperlihatkan salah satu orang yang sedang menonton beritanya si Linda dan juga si Tulio. Tiba-tiba orang ini melemparkan remote TV-nya, hingga mengenai TV itu dan TV itu pun rusak di tempat. Lalu ia pun menelpon seseorang, ia bilang bahwasanya ia akan pergi ke hutan Amazon.
untuk mengurus ini sendiri, dan orang tersebut sangat amat mencurigakan. Sementara teman-temannya si Blue, mereka semua ini sedang mengadakan audisi untuk mengisi acara untuk karnaval yang akan datang nanti. Akan tetapi mereka semua ini tidak menemukan hewan yang cocok untuk mengisi acara di dalam karnaval nanti. Tiba-tiba Blue pun datang, dan si Blue ini menyampaikan kepada teman-temannya, apakah kalian semua ingin ikut bersama dia ke Amazon? Pada akhirnya teman-temannya pun setuju untuk ikut Blue ke Amazon. Kita beralih kepada Blue bersama keluarganya, di mana mereka semua ini sedang bersiap-siap. Si Blue ini membawa tas pinggang untuk berjaga-jaga, sekaligus ia yang membawa GPS. Lalu salah satu anak Blue bernama Carla. Awalnya dia tidak mau ikut pergi ke hutan Amazon. Setelah ia mengetahui bahwasannya teman-teman si Blue ikut dalam perjalanan ini, akhirnya si Carla mau ikut dalam perjalanan menuju hutan Amazon. Pada akhirnya mereka semua pun berangkat menuju hutan Amazon. Sementara si Louis sendiri ditinggal di sana karena ia tidak memiliki sayap. Setelah hal tersebut, kita beralih kepada Nigel. Ia menemukan rekan barunya yang bernama Gaby, dan si Gaby ini cinta banget sama si Nigel, sementara Nigel sendiri tidak suka sama si Gaby, dan tidak lupa juga si Gaby ini merupakan katak beracun. Dan di sana kita diperlihatkan juga, bahwasanya si Nigel ini dijadikan peramal gadungan oleh orang tolol ini. Lalu ada karakter baru lagi yang bernama Charlie, di mana Charlie ini merupakan seekor binatang yang sangat amat burik. Setelah hal tersebut, ada salah satu anak kecil yang ingin diramal oleh si Nigel, lalu si Nigel yang sedang mengambil kartu ramalannya. Akan tetapi ia melihat Blue bersama teman-teman yang sedang ingin menuju ke hutan Amazon. Sekilas ia mengingat masa lalunya di saat dibantai oleh si Blue, di mana ia dibantu oleh dokter untuk mengoperasi luka-lukanya. Akan tetapi efek sampingnya ia tidak bisa terbang, dan hal tersebut mengakibatkan ia menjadi peramal gadungan. Nigel yang kesal ia langsung memporak-porandakan pasar tersebut dan juga ia membebaskan si Gaby. Thank you. Poison frog! Termasuk juga dengan si Charlie binatang itu. Pada akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk mengejar si Blue dan ingin membunuh dia. Setelah kekacauan di pasar tersebut, akhirnya kita beralih kepada Blue bersama teman-teman, di mana mereka sedang menaiki kapal wisatawan yang menuju ke dalam hutan Amazon. Tidak lupa juga di kapal tersebut, ada Nigel bersama teman-teman yang sedang merencanakan bahwasanya mereka akan membunuh Blue di malam harinya. Scene berganti ke tengah malam, di mana si Gaby ini membangunkan si Nigel. Pada akhirnya si Nigel pun terbangun dan mereka memutuskan untuk menjalankan aksinya, dimulai dari mematikan lampu, lalu si Charlie yang memakan semut terlebih dahulu. Sementara mereka berdua sudah sampai di tempat TKP. Akan tetapi Charlie dengan gobloknya, di mana dia ini sedang mengincar salah satu semut yang berada di dalam botol tersebut, lalu ia mengeluarkan botol itu dari mulutnya dan tanpa sengaja botol itu terpental dan mengenai tombol alarm. Hal tersebut mengakibatkan si Nigel yang ingin membunuh si Blue, tidak jadi karena ia terpental dengan suara yang keras. Lalu scene berganti keesokan harinya, di mana si Blue, bersama konco-konconya pergi meninggalkan kapal tersebut, disusul juga dengan Nigel bersama teman-temannya. Scene berganti ke orang misterius, yang di awal scene tadi dia ini menghancurkan TV-nya yang berharga mahal, lalu dia ini sudah tiba di Amazon, dan tiba-tiba ia berbelok ke kanan dan masuk ke dalam hutan, dan ternyata di dalam hutan Amazon itu, ada ratusan anak buah dia yang sudah menebang pohon-pohon. Dilanjutkan dari dia yang masuk ke dalam kantornya. Lalu ia ini bilang kepada anak buahnya bahwasanya ada dua orang yang akan mempersulit mereka, tak lain dan tak bukan orang tersebut adalah Linda dan Tulio, dan bosnya ini juga berkata, bahwasanya ia menyuruh anak buahnya untuk menangkap kedua orang tersebut, dan menyingkirkannya, supaya bisnis ilegal mereka, berjalan dengan sangat amat enjoy. Who cares about a bunch of... Kita beralih kepada Blue bersama teman-teman yang sedang mencari spesies mereka. BTW nama spesies mereka adalah burung makau biru, jadi mereka semua ini akan mencari makau biru lainnya. Sesaat mereka mencari burung makau biru lainnya, tiba-tiba teman-temannya si Blue menghilang satu demi satu, termasuk juga dengan ia yang tiba-tiba diculik oleh burung lainnya. Di mana burung itu membawa Blue bertemu dengan teman-temannya yang berada di suatu tempat,
dan ternyata yang membawa mereka ke sana adalah burung makau biru yang sedang berkamuflase, dan tiba-tiba muncullah burung makau biru lainnya yang keluar dari tempat persembunyiannya, di mana jumlah mereka sangat amat banyak, dilanjutkan dari ketua mereka yang muncul ke hadapan si Blue, di mana ketua tersebut bernama Eduardo. Tiba-tiba si Joel ini terdiam sesaat melihat si Eduardo, dan terungkap bahwasanya mereka berdua adalah anak dan bapak, di mana mereka berdua ini terpisah gara-gara pemburu yang membakar hutan dan menebang pohon di sana, hingga mengakibatkan Joel kecil terpisah dengan ayahnya. Setelah hal tersebut, Eduardo pun berterima kasih kepada si Blue yang mengantarkan anaknya sampai kemari, dan juga si Eduardo yang dikasih kejutan bahwasanya Eduardo sekarang adalah kakek dari cucu-cucunya. Hal tersebut membuat Eduardo ini senang dan ia memberitahu ke semua warganya. Lalu Joel juga bertemu dengan seekor burung lagi yang bernama Bibi Mimi. Di saat mereka berdua sedang nostalgia, tiba-tiba muncullah seekor karakter lagi yang bernama Roberto, di mana si Roberto ini jago banget bernyanyi, dan ia menghampiri si Joel dengan gaya fuckboy-nya. Akan tetapi hal itu tidak mempan kepada si Joel karena Joel sudah memiliki sang suami. Pada akhirnya si Roberto ini mengajak si Joel untuk bernyanyi bersama dan juga menikmati pesta di sana. Dan di pesta tersebut Roberto bersama Joel sangat amat dekat, hingga membuat si Blue ini cemburu-cemburu gimana gitu. Scene berganti kepada Pedro dan juga Nico, di mana si Nico ini topinya diambil oleh si Eduardo. Eduardo mengatakan bahwasanya alat-alat manusia dilarang digunakan di tempat ini. Pada akhirnya si Nico ini mencari alat untuk menutupi kepalanya, dan ia belum menemukan pengganti topi lamanya. Kembali lagi kepada Blue bersama keluarga, di mana Blue bersama keluarganya diizinkan tinggal di rumah Roberto. Soalnya Roberto malam ini ngeronda bersama teman-temannya. Sesaat tiba di rumah Roberto, ternyata rumahnya Roberto ini dilengkapi oleh fasilitas perosotan, air panas, dan hal tersebut sangat amat manusiawi. Akan tetapi fasilitas yang kurang adalah penerangan, soalnya penerangan di sana tidak ada sama sekali. Pada akhirnya Roberto pun meninggalkan mereka untuk ngeronda. Lalu keluarganya Blue ini tidur dengan nyenyak sambil diiringi dengan rintikan hujan. Kita beralih kepada tendanya si Linda, di mana si Linda ini terbangun tengah malam karena ia melihat bayangan orang. Sesaat ia mengecek ke tempat TKP tersebut, ternyata itu bukanlah orang, melainkan seekor monyet, di mana monyet ini merupakan monyet psikopat yang dikomandani oleh si bos. Scene berganti keesokan harinya, di mana si Blue ini menikmati paginya dengan menggosok gigi. Lalu muncullah Eduardo, di mana si Eduardo ini mengajak si Blue untuk mengelilingi desa mereka. Si Blue pun langsung bersiap-siap dengan membawa tas pinggangnya. Akan tetapi Eduardo menyuruh untuk menaruh tas pinggang tersebut, soalnya di desa mereka tidak boleh menggunakan alat manusia, apalagi tas pinggang. Pada akhirnya si Blue pun mengalah dan ia menaruh tas pinggangnya. Kita beralih kepada Pedro dan Nico, di mana Pedro dan Nico ini dibangunkan oleh si Carla. Si Carla ini sudah mengumpulkan banyak kontestan, di mana kontestan ini ingin berkontribusi dalam acara karnaval nanti, dan mereka langsung mengadakan acara di tempat, tapi tidak diliput oleh TV nasional, di mana para kontestan ini melakukan hal yang berada di luar nalar manusia, dan hal tersebut sangat amat membagongkan duniawi. Gotta get it, then I gotta go, and then I gotta get it, then I gotta blow, and then I gotta shut at any little thing a fella think it'd be doing, cause it doesn't matter, I'm done. Kita beralih lagi kepada si Blue, di mana si Blue ini sedang dilatih oleh si Eduardo, dan juga si Blue yang diajarkan banyak hal. Setelah latihan yang cukup panjang, si Eduardo ini menjelaskan materi terakhir kepada si Blue, bahwasanya kacang Brazil adalah sumber makanan mereka. Jadi mereka harus menjaga pepohonan kacang Brazil, supaya mereka masih bisa bertahan hidup. Lalu tiba-tiba saingan dari burung makau biru pun muncul, yaitu burung makau merah. Jadi mereka berdua ini memiliki wilayah kekuasaan masing-masing, dan mereka juga berbeda kelompok. Lalu mereka berdua ingin pergi dari tempat tersebut. Akan tetapi mereka melihat bahwasanya di sana ada manusia, di mana para manusia itu sedang mencari pohon untuk ditebang. Lalu si Blue ini berinisiatif untuk memberitahu si Linda, bahwasanya di sini ada penebang pohon ilegal. Pada akhirnya si Eduardo ini menyadari bahwasanya si Blue adalah hewan peliharaan. Eduardo pun bilang kepada si Blue, bahwasanya jangan dekat-dekat dengan manusia, karena manusia itu adalah orang jahat. Scene berganti kepada Linda dan juga Tulio, di mana mereka berdua ini sedang mencari keberadaan burung makau biru.
Akan tetapi si Tulio ini malah melihat orang yang sedang menebang pohon di sana. Mereka pun langsung menghampiri tempat TKP tersebut, dan Linda langsung memarahi orang ini dengan gagah berani. There are rare birds living around here. Tiba-tiba tangan kanan si bos pun datang, di mana tangan kanan si bos ini langsung ingin menangkap mereka berdua. Untungnya Tulio ini mengorbankan dirinya dengan gagah berani, hingga pada akhirnya ia yang ditangkap, sementara Linda sendiri ia masih bisa berlari dari kejaran mereka berdua. Kita kembali lagi kepada si Blue yang sedang diejek-ejek oleh Eduardo bersama juga dengan Roberto, di mana mereka berdua mengejek si Blue akibat si Blue ini adalah hewan peliharaan. Kayaknya mereka nggak suka gitu sama hewan peliharaan. Dilanjutkan dari Eduardo yang ngomong bisik-bisik kepada si Roberto, bahwasanya di lingkungan kita sudah banyak manusia, jadi kamu harus berhati-hati. Sementara si Blue sendiri ia ini pergi dari tempat tersebut untuk membersihkan dirinya. Kita kembali kepada si Nigel, di mana si Nigel ini mengira burung biru tersebut adalah si Blue. Lalu Nigel dengan bantuan para rekan-rekannya, Go get him, Tiger! akhirnya dia bisa menghampiri burung biru tersebut, dan ternyata burung tersebut bukanlah si Blue, dan tiba-tiba si Nigel ini baru menyadari bahwasanya ia jatuh di tempat audisi Nico dan juga Pedro. Mereka semua ini belum menyadari bahwasanya di depan mata mereka adalah si Nigel, makanya mereka menanya namanya si Nigel. Pada akhirnya si Nigel ini beralih bahwasanya nama dia adalah Bob. Pada akhirnya si Nigel ini terpaksa mengikuti audisi yang tidak ia kehendaki. Sambil melantunkan drama, si Nigel ini juga menyiksa para binatang yang berada di depan dia. Setelah hal tersebut, si Bob ini diberitahu bahwasanya si Bob menang di babak ini, dan si Bob akan masuk di babak berikutnya, di mana di babak berikutnya si Nigel ini bakal ditonton oleh semua binatang, dan hal tersebut akan dimanfaatkan oleh Nigel untuk membunuh si Blue, di mana rencananya si Nigel ini akan membunuh si Blue dengan menggunakan racun si Gabby, dan si Charlie sendiri tugasnya adalah, ia yang menembakkan racun tersebut untuk mengenai si Blue. Scene berganti kepada si Blue, yang sedang mencari koordinat tenda milik si Linda bersama juga dengan Tulio, lalu si Blue ini menyampaikan kepada si Joel, bahwasanya ia akan menemui Linda dan juga Tulio terlebih dahulu, untuk memberitahu mereka masalah penebangan pohon ini, dan juga si Blue yang akan merubah pikiran Eduardo, soalnya Eduardo selalu berpikir bahwasanya manusia itu jahat. Pada akhirnya si Joel ini nggak setuju dengan usulan si Blue, lalu si Blue memutuskan untuk meminta saran kepada teman-temannya. Di sisi lainnya, Eduardo bersama Roberto sedang memperbincangkan masalah tentang si Blue ini adalah hewan peliharaan, lalu Eduardo menyuruh si Roberto untuk mengawasi Blue setiap saat, dan juga Eduardo dengan kejamnya bilang bahwasanya si Blue bukanlah anggota dari kita. Kembali kepada Blue lagi, di mana si Blue yang sedang berbincang-bincang bersama teman-temannya, tiba-tiba ia didorong oleh si Nigel, akan tetapi si Nigel ini tidak menyadari bahwasanya yang ia dorong adalah si Blue. Setelah hal tersebut, scene pun berganti ke malam harinya, di mana si Blue bermimpi bahwasanya ia membahagiakan istrinya, dengan memberikan si Joel kacang Brazil. Pada akhirnya si Blue ini terbangun dari mimpinya, dan ia bergegas untuk mencari kacang Brazil tersebut, untuk diberikan kepada istrinya. Scene berganti keesokan harinya, di mana kita diperlihatkan si Linda yang sedang bersembunyi dari kejaran para penebang pohon. Linda yang sudah terdesak, Linda pun langsung melemparkan ular yang berada di dekat dia, kepada para penebang pohon tersebut, hingga membuat mereka semua kocar-kacir melihat ular. Sementara si Blue yang sedang mencari kacang Brazil, tasnya si Blue ini diambil oleh para monyet yang sangat amat biadab. Blue ini langsung bergegas mengejar para monyet tersebut, untuk menangkap mereka dan mengambil tasnya. Setelah menemukan para monyet tersebut yang sedang bersembunyi, si Blue ini langsung mengambil tasnya kembali, dan di sana juga si Blue ini melihat kacang Brazil lalu mengambilnya. Tiba-tiba burung makau merah pun muncul dan mengelilingi si Blue, lalu burung makau merah bilang kepada si Blue, bahwasanya si Blue ini masuk ke dalam wilayah mereka. Blue yang sedang meminta maaf, akan tetapi ia melakukan kesalahan yang sangat amat fatal. Know that. Sorry. Oh, oops. Sorry. Akibat hal tersebut, ketua dari burung makau merah mengatakan bahwasanya itu adalah penghinaan, dan menantang si Blue bersama teman-temannya, di Pit of Doom. Pada akhirnya si Blue ini langsung memberitahu Eduardo tentang kejadian tadi. Sontas Eduardo yang mendengar hal tersebut, Eduardo ini kesal terhadap si Blue. Untungnya kesalahan si Blue bisa ditenangkan oleh kedatangan si Joel. Pada akhirnya si Eduardo ini menyuruh Roberto mengumpulkan pemain terbaiknya, dan berkumpul di Pit of Doom. Kita kembali kepada Linda yang sudah berhasil sampai ke tendanya, akan tetapi di dalam sana, sudah ada si bos. Pada akhirnya si Linda ini ditangkap oleh para penjahat tersebut, lalu diikat di pohon bersama juga dengan Tulio, di mana pohon yang diikat dengan mereka berdua, pohon tersebut akan ditebang dan akan tumbang, dan menewaskan mereka berdua. Kembali kepada Pit of Doom, di mana di sana,
Pertandingan akan segera dimulai, jadi bagi kalian yang nggak tahu Pit of Doom itu apa, jadi kayak pertandingan bola, tapi bola itu melayang di atas, dan yang memainkannya adalah burung, bukan manusia. I hate this job. Hey, it's a beautiful day in the Pit of Doom. Water here. Get your water. There he goes, there he goes. He shoots. Goal. Ito win Mario win Cesar con Toño. Felipe score. Felipe. Di tengah permainan, salah satu burung makau biru ditekal keras oleh burung makau merah, hingga membuat burung itu harus dilarikan ke rumah sakit terdekat, lalu Roberto terpaksa memasukkan Blue yang hanya tersisa di sana. Pada akhirnya si Blue ini beraksi dengan sangat lincahnya, menggocek-gocek para musuh yang berada di depan dia, akan tetapi hal itu tidak berujung lama, sesaat si Blue ini menendang bolanya, dan tiba-tiba peluit pun berbunyi sesaat si Blue mencetak gol. Dan ternyata si Blue ini mencetak gol bunuh diri, hingga membuat burung makau biru terkalahkan di tempat tersebut, dan Blue langsung ditinggalkan oleh semua kawanan burung makau biru yang berada di sana, hingga hal tersebut mengakibatkan si Blue ini berada di sana sendirian. Lalu Joel yang datang berusaha menenangkan si Blue, akan tetapi si Blue ini bilang ke si Joel, bahwasanya ia tidak cocok di tempat tersebut, hingga mengakibatkan mereka berdua beradu argumen kembali. Pada akhirnya si Blue pun langsung pergi dari tempat tersebut, dan meninggalkan si Joel yang sedang bersedih melihat dia pergi. Sementara di sisi lainnya, para penebang ini sudah menyiapkan banyak alat, seperti gergaji mesin, kontraktor, dan juga alat peledak. Kita beralih kepada si Blue yang sudah sampai di tenda milik Linda, di mana ia ingin mengembalikan tasnya doang, dan tidak ingin meninggalkan hutan Amazon. Sesaat si Blue ingin pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba Roberto pun datang dan menggerebek si Blue, lalu Roberto menyangka si Blue ini adalah pengkhianat, karena berkomunikasi dengan manusia. Tiba-tiba bulldozer pun datang menghampiri mereka berdua. Roberto yang ingin ditabrak, si Blue ini datang untuk menyelamatkan hidupnya, lalu si Blue ini berusaha menenangkan Roberto, yang tadi hampir meninggoy secara sia-sia. Dilanjutkan dari si Blue yang menyuruh Roberto mengevakuasi warga, sementara si Blue sendiri akan mencari si Linda. Kita beralih kepada Linda dan Tulio, yang sudah pasrah akan nasibnya. Tiba-tiba Blue sang hewan peliharaan datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Lalu Blue pun langsung bergegas untuk menghampiri tempat TKP, yang sedang digusur oleh para manusia. Sesaat si Blue yang sedang melihat hutan tersebut, ternyata hutan itu sebagian sudah digusur oleh para manusia. Kita kembali kepada Roberto yang sudah sampai kepada si Eduardo, di mana si Roberto menceritakan tentang kejadian tadi. Lalu Eduardo langsung bergegas untuk mengevakuasi warganya. Dan tiba-tiba si Blue ini berada di sana, dan si Blue ini langsung berceramah kepada mereka semua, di mana hutan ini adalah hutan milik kalian. Sementara si Eduardo memahami hutan dan ia memahami manusia. Pokoknya si Blue ini menceramahi mereka semua, sampai mereka tersadar. Setelah hal tersebut, kita kembali kepada Linda bersama Tulio, yang sedang mempertahankan hutan. Sesaat para bulldozer akan menabrak mereka berdua, tiba-tiba para bulldozer ini berhenti secara mendadak. Para bulldozer bukan berhenti karena mereka berdua, di mana para bulldozer itu berhenti karena burung makau biru yang berada di sana berjejer, dan peperangan di antara mereka berdua pun dimulai. Ready? And under! Over! Incoming! Hit it! High five. Everybody ready? I ain't afraid of no birds. Think I missed this party? Game on! Look out! Gotcha. It's okay. It's okay. You're safe now. That's a Linda. Lalu peperangan pun berhasil dimenangkan oleh burung makau biru, dan juga burung makau merah. Akan tetapi bos para penebang sudah menyalakan dinamik yang sangat amat banyak di para pepohonan. Untungnya Blue pun datang dan membawa para dinamik itu terbang ke atas.
bersama juga dengan Nigel yang berada di salah satu dinamik tersebut. Sementara si bos penebang yang suka menghancurkan TV, dia ini bertemu dengan seekor ular yang sangat amat besar. Kita kembali lagi kepada si Blue, di mana si Blue berhasil meledakkan dinamik tersebut di udara, dan tidak lupa juga ia bersama Nigel terkena dampaknya. Untungnya mereka berdua ini berhasil selamat dari ledakan tersebut, lalu mereka berdua yang baru tersadar dari pingsannya, mereka berdua pun saling baku hantam satu sama lain. Sementara Gabby bersama Charlie yang dari jauh sedang membidik ke arah si Blue, Charlie ini susah membidik mereka berdua, karena mereka berdua gerak-gerak satu sama lain, hingga pada akhirnya, Gabby mengintrusikan si Charlie untuk menembak. Pada akhirnya, tembakan dilepaskan dan mengenai si Nigel, bukan si Blue. Pada akhirnya drama terakhir si Nigel pun dimulai, soalnya si Nigel ini sudah sakaratul maut terkena racun. Setelah drama yang cukup mengetikan, akhirnya si Nigel ini menghembuskan napas terakhirnya. Pada akhirnya si Gabby juga memutuskan untuk bunuh diri bersama juga dengan si Nigel. Tiba-tiba salah satu anak Blue yang pintar, mengatakan bahwasanya si Gabby ini bukanlah katak beracun. Hal tersebut, mengakibatkan si Nigel yang bangun dari kematiannya. Lalu Gabby yang mengetahui bahwasanya ia bukan katak beracun, langsung membawa si Nigel ke dalam semak-semak, dan hal itu sangat amat mencurigakan. Kita kembali kepada ular yang habis menikmati makan siangnya, di mana ia habis memakan bos yang suka menghancurkan TV. Lanjut ke acara TV, di mana di sana, salah satu orang ini bilang bahwasanya area hutan ini akan dijadikan cagar alam. Di sisi lainnya, si Tulio ini membawa Nigel dan juga si Gabby, karena si Tulio ini ingin meneliti kedekatan mereka berdua. Film diakhiri dari semua burung yang berpesta, dan juga si Luis yang sudah tiba di Amazon, dan juga Eduardo yang sudah memahami manusia setelah diselamatkan oleh si Linda, di mana ia sekarang memakai tas pinggang, dan film Rio 2014 pun berakhir. Bagaimana menurut kalian tentang alur cerita film ini? Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.